Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Ketika saya menanyakan kepada agama mayoritas di Konoha, ketika saya menanyakan kenapa agama mayoritas di Konoha ini sering konflik gitu, ribut di mana-mana, terpuruk, terbelakang dengan negara lain juga gitu, perang, ribut. Ketika saya menyatakan seperti ini kepada warga Konoha atau mayoritas agama di Konoha, maka mayoritas agama di Konoha akan menjawab seperti ini. Seperti biasa misalnya, dia akan menggunakan jawaban-jawaban yang sangat tidak masuk akal. Seperti misalnya, oh ini karena konspirasi Yahudi. Oh kita itu karena diprovokasi oleh Amerika. Oh kita karena diprovokasi oleh elit global. Kita itu tidak maju terbelakang perang karena diprovokasi oleh Yahudi, laknat misalnya. Kita itu diprovokasi oleh orang-orang Yahudi sialan itu dan lain sebagainya. Pokoknya macam-macam. Dan biasanya kalimat-kalimat seperti ini, kalimat-kalimat selalu menyalahkan orang lain gitu. Diprovokasi oleh atau diadu domba oleh Amerika, diadu domba oleh Yahudi, laknat dan lain sebagainya. Selalu menyalahkan orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya kita diprovokasi oleh Yahudi laknat itu atau diprovokasi oleh Amerika itu, diadu domba, kenapa kita mau? Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh kaum agama mayoritas di Konoha. Kenapa? Kenapa kita mau diprovokasi? Kenapa kita mau dibodoh-bodohi? Kenapa kita mau diadu domba? Justru karena kita bodoh. Makanya kita mau diprovokasi, diadu domba, dibodoh-bodohi. Justru karena kita bodoh. Sama seperti yang terjadi di Konoha misalnya zaman dulu. Belanda kan memprovokasi atau mengadu domba divide et impera antar kerajaan di Konoha dulu. Ya kan? Biar apa? Biar hancur. Kenapa kita mau dibodoh-bodohi antar kerajaan? Kenapa? Jawabannya karena kita bodoh. Itu saja. Ini nggak usah kita menyalahkan orang lain. Oh, ini karena konspirasi Yahudi. Oh, ini karena Amerika dan lain sebagainya. Jadi ini semacam sindrom Peter Pan atau Peter Pan syndrome, bukan Peter Pan Ariel Noah itu ya, bukan itu maksudnya. Jadi ini semacam sindrom Peter Pan. Sindrom Peter Pan ini cenderung menyalahkan orang lain atau terlalu narsis gitu, tidak mau disalahkan gitu. Narsisme. Jadi sindrom ini sangat banyak kalau saya perhatikan ya agama mayoritas di Konoha, dan saya akan menjelaskan nanti secara detail ya apa itu sindrom Peter Pan. Dan sebelum saya jelaskan apa itu sindrom Peter Pan lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan dulu ya pelan-pelan ya. Saya akan menjelaskan dulu kenapa warga atau agama mayoritas di Konoha itu selalu menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan agamanya gitu, tidak pernah introspeksi diri, tidak pernah menyalahkan ajarannya. Walaupun ajarannya, mohon maaf ya, ajarannya sudah menyeleweng gitu, menyimpang, tetap aja dipuja-puji gitu. Apa yang salah? Kenapa? Jadi ini berhubungan nanti dengan sindrom Peter Pan ini ya. Jadi waktu kecil warga Konoha itu, setelah saya amati ya, saya perhatikan, waktu kecil itu didoktrin gitu. Terlalu didoktrin dengan apa? Dengan kalimat-kalimat yang mengatakan agama kita yang paling suci, agama lain sesat. Agama kita yang paling baik, yang paling benar, yang jalan menuju ke surga gitu. Sudah ada jaminan surga gitu. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi doktrin-doktrin seperti ini waktu kecil, ini ditelan bulat-bulat. Namanya juga anak kecil kan, ditelan bulat-bulat. Sehingga kalau ada yang mengkritik agamanya, walaupun ajarannya itu, mohon maaf ya, mengajarkan misalnya membunuh gitu, darahnya halal gitu. Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran seperti ini di Konoha, ada prinsip-prinsip seperti ini di Konoha, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, ini hanya terjadi di Konoha. Jadi ini karena doktrin dari waktu kecil di Konoha. Menurut saya ini adalah salah doktrin. Waktu kecil kita itu salah doktrin. Harusnya waktu kecil itu kita didoktrin dengan apa? Dengan budi pekerti. Diajarkan menghargai orang lain gitu, sopan santun gitu. Makanya saya katakan di video saya sebelumnya, anak kecil itu tidak disarankan untuk belajar agama. Karena apa? Karena di agama itu ada doktrin-doktrin yang
tidak bisa diterima atau tidak bisa ditelaah anak kecil gitu. Seperti doktrin misalnya, tumpas kafir gitu. Padahal tumpas kafir itu kan konteksnya beda. Konteksnya saat perang, bukan konteks saat damai. Jadi anak kecil tidak mengerti konteks ini, nggak mengerti. Kalau ada mengatakan tumpas kafir, akan terdoktrin sampai seumur hidup di otaknya itu. Sehingga banyak orang yang terpapar radikalisme. Ini penyebabnya, ini faktornya. Karena salah asuh. Warga Konoha itu waktu kecil salah asuh. Pola asuhnya itu salah. Kita tuh waktu kecil didoktrin kan diajari berpikir kritis, berpikir rasional gitu. Alasan kedua misalnya, kenapa anak kecil itu sangat tidak disarankan untuk belajar agama? Karena dalam agama itu kita diajarkan lebih banyak berdoa daripada harus berpikir. Jadi ini ditanamkan waktu kecil ke kita gitu, banyak berdoa biar masalah selesai tanpa berpikir, tanpa bekerja. Sehingga waktu gede kita kalau misalnya ada masalah, kita hanya berdoa tanpa berpikir. Udah deh, jujur aja deh. Mungkin ada yang bantah misalnya nonton video ini bantah, nggak mungkin. Ya nggak mungkin, orang faktanya seperti itu. Ada 33 juta orang menurut BNPT yang terpapar radikalisme. Apa kalau nggak salah asuh? Di negara lain nggak ada seperti itu. Biasanya di agama mayoritas di Konoha yang seperti itu. Nggak ada di agama lain misalnya, mohon maaf ya, di agama mayoritas Konghucu terpapar radikalisme 33 juta orang. Nggak ada ya. Bukan berarti saya membela Konghucu ya. Konghucu itu ya kalau bisa ditelaah, diteliti, itu lebih cocok disebut sebagai ajaran filosofis, bukan sebagai agama seperti yang ada di Konoha. Jadi kenapa waktu kecil kita itu didoktrin seperti itu? Ini juga saya udah jelaskan di video saya sebelumnya ya, tapi saya jelaskan lagi secara rinci ya. Ini adalah bagian daripada politik. Jadi warga Konoha itu terlalu lugu. Mereka berprinsip bahwa agama itu tidak dipengaruhi oleh politik, padahal agama itu sudah dipengaruhi oleh politik. Kalau ada kalimat yang mengatakan agama kita yang paling suci, agama lain sesat, agama kita yang paling benar, ini yang jalan menuju ke surga, ini kalian berbau politis. Kenapa? Kalau misalnya tidak seperti ini, maka agama itu akan punah, tidak eksis. Jadi ini adalah kalimat politik biar agama itu pendukungnya semakin hari semakin banyak gitu. Kita sebenarnya didoktrin, terpaktrik. Makanya ada semboyan yang mengatakan di Konoha, ada yang mengatakan masuk agama ini adalah hanya orang yang cerdas gitu. Hanya orang yang cerdas yang beragama ini. Padahal kan enggak. Buktinya akhir kita rata-rata 78 kok. Bagaimana mungkin kita orang cerdas akhirnya 78? Ini hanya pembukanya saja, pintunya aja yang manis-manis gitu. Dan agama seperti di Konoha ini menurut saya itu seperti gangster gitu. Masuknya mudah, keluarnya susah. Jadi agama nggak boleh seperti itu sebenarnya. Tidak boleh dipengaruhi oleh politik-politik. Dia tersahabat yang nonton video ini yang misalnya marah gitu, tersinggung dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya, Anda mungkin salah satunya yang terpapar radikalisme itu. Orang yang terpapar radikalisme itu kan pemikirannya itu tidak bisa berpikir rasional ya. Dia hanya memandang satu sudut pandang. Karena dari kecil sudah didoktrin bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci. Padahal ini adalah kalimat bermuatan politik. Biar agama ini banyak pengikutnya, semakin hari banyak pengikutnya. Jadi kalau keluar dari agama ini dikejar-kejar, sama seperti organisasi gangster. Begitu mengerikan. Harusnya agama itu kan memberikan kebijaksanaan, kedamaian, bisa introspeksi diri. Makanya kalau kita kritik agama mayoritas di Konoha itu, mereka selalu ngamuk. Karena apa? Karena waktu kecil sudah didoktrin bahwa agama mereka yang paling benar. Itu poinnya. Itu yang harus kita cari solusinya. Tapi mudah-mudahan yang nonton video ini sudah sadar gitu. Sudah mengerti gitu. Bahwa agama itu sebenarnya sudah dipengaruhi oleh politik. Jadi ini juga berhubungan dengan Peter Pan Syndrome seperti yang saya katakan tadi itu. Jadi warga Konoha, agama mayoritas di Konoha itu, terutama yang terpapar radikalisme ini mengidap atau terpapar Peter Pan Syndrome. Bagaimana ciri-ciri Peter Pan Syndrome ini? Biasanya dia terlalu narsis gitu. Kalau misalnya kita kritik agamanya, bukan agama yang salah, bukan, ini konspirasi Yahudi, ini bukan gara-gara kita, ini karena kita dihina.
Karena kita dikecilkan, tidak mau introspeksi diri. Padahal pada faktanya kita melihat ribut di mana-mana. Kenapa mereka ribut di mana-mana? Karena mereka tidak mau introspeksi diri. Agama yang tidak mau introspeksi diri itu tidak akan bisa maju. Sama seperti Amerika misalnya. Jangankan agama, negara juga seperti itu. Amerika itu dulu perang saudara. Karena mereka sudah sadar bahwa perang saudara itu tidak bawa kemana-mana, maka mereka bersatu dan jadilah negara maju. Jadi tidak ada negara maju satupun di dunia ini yang maju kalau mereka ribut tercerai-berai, nggak ada. Cina misalnya, Cina dulu apa? Perang saudara juga, perang candu dan lain sebagainya, diborbandir oleh Jepang dan lain sebagainya. Mereka sadar itu dan mereka bersatu sekarang menjadi negara maju. Jadi Konoha, apa yang memborbardir Konoha sekarang ini? Agama. Kita ribut mempersoalkan agama, mempersekusi agama lain, ribut di mana-mana, menganggap bahwa agama yang paling suci, agama lain sesat dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk daripada penjajahan yang tanpa kita sadari. Ini sangat berbahaya sekali. Bagaimana mungkin kita maju kalau kita ribut dengan tetangga kita yang beda agama, dengan orang lain yang beda agama? Bagaimana mungkin kita maju? Coba, bagaimana caranya? Kita tidak mau bekerja sama dengan agama orang lain. Oh, kamunya agamanya beda sama saya. Oh, kita nggak teman. Nggak. Kita lebih setia kepada agama daripada negara. Kembali kan, harusnya kita lebih setia kepada negara, kepentingan negara daripada kepentingan agama. Tapi kita kan lebih setia memilih kepentingan agama daripada negara. Itu faktanya. Faktanya seperti itu. Jangan ditutupin deh. Ya kan? Bahkan membantu seorang itu juga. Iya, banyak orang membantu itu karena apa? Karena seagama. Kalau disuruh pilih lebih membantu yang mana, seagama apa senegara? Pasti 99% orang pasti akan membantu yang seagama. Itulah semengerikannya. Kalau agama itu kita jadikan patokan, kita tidak akan bisa maju. Nggak akan bisa maju. Jadi salah satu alasan kenapa kita nggak bisa maju itu karena kita dijajah oleh agama, ideologi agama. Bagaimana mungkin kita maju kalau kita ribut sesama agama, kita ribut agama lain, ribut gitu, berbeda agama, ribut. Gak bakal bisa maju guys. Kritik dikit ngamuk. Kalau disuruh introspeksi diri, oh bukan kita yang salah, oh ini karena konspirasi Yahudi laknat, Amerika laknat. Nah permasalahannya kalau mereka memang memprovokasi kita, mengadu domba kita, kenapa kita mau? Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa harus mau? Kenapa kita mau diadu domba? Bukan karena kita bodoh makanya kita diadu domba? Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab. Selain itu, saya juga melihat warga Konoha itu diperbodoh oleh agama, ya. Agama, terutama agama mayoritas di Konoha. Ini hanya tidak di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Jadi agama di Konoha itu ya, justru bikin kita rasis dan bodoh. Kenapa kita jadi bodoh? Karena tradisi dalam beragama di Konoha itu, kita diajarkan untuk menghafal tanpa memahami. Sehingga ini kebiasaan di kehidupan nyata. Kita hanya berpatok pada menghafal. Padahal menghafal itu bikin kita bodoh guys. Bikin otak kita itu nggak berfungsi gitu. Cuma kerjanya menghafal tanpa tidak dipahami apa yang dihafal. Jadi bagaimana mungkin kita menjadi cerdas kalau kita cuma menghafal, kebanyakan menghafal. Nggak apa-apa kita menghafal, tapi seadanya aja, ala kadarnya. Jangan terlalu banyak berlebihan menghafal. Gak ada hubungannya orang yang banyak menghafal di Konoha itu. Misalnya banyak penghafal kitab suci di Konoha, 10 ribuan, misalnya 100 ribuan. Gak berpengaruh kepada kemajuan suatu bangsa. Apa pengaruhnya coba? Pengaruhnya di mana? Apa korelasinya coba? Di Finlandia, di Swiss, negara maju gak ada penghafal kitab suci. Gak ada tuh. Tapi mereka maju. Bukan hafalan itu yang penting, tapi pelafalannya. Lebih banyak kita melaksanakan satu ayat saja daripada kita menghafal jutaan ayat atau ribuan ayat. Buat apa? Jadi ini yang bikin warga Konoha itu ribut. Karena apa? Karena hafalan di kepala itu panas, pengen dibentur-benturkan. Ini mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Justru kita lebih bodoh kalau kita banyak menghafal. Dan ini dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh agama. Tradisi dalam beragama itu yang puluh atau ribuan tahun yang lalu masih dilaksanakan sekarang ini. Metodologinya sungguh tidak masuk akal.
Agama juga bisa bikin kita rasis. Anak kecil di Konoha itu sudah bisa menajis-najiskan orang lain. Najis kamu, ya kan? Kamu nggak seagama dengan saya, beda agama, kamu masuk neraka. Anak kecil juga udah ngomong seperti itu. Apa? Karena waktu kecil diajarkan, didoktrin. Siapa yang ngajarin anak kecil kalau bukan orang tua? Jujuran aja deh. Masa ada anak kecil yang langsung kecil itu langsung rasis? Nggak ada. Jadi makanya justru agama ini, makanya dan kemarin di video sebelumnya ada yang ngata-ngatain saya, kenapa sih kamu selalu menekan agama? Ya karena orang itu dipengaruhi agama, cara berpikir orang itu banyak dipengaruhi agama. Kalau misalnya yang mempengaruhi cara berpikir orang itu batu misalnya, ada sebuah ideologi batu misalnya, saya juga akan mengkritik batu ini. Ya kebetulan saja agama itu mempengaruhi pola pikir masyarakat kita. Makanya kita kritik agamanya. Justru agama ini bisa kita bikin bodoh, bisa bikin kita rasis, bisa bikin kita tidak maju. Dan kebanyakan berdoa dan berpikir. Dari kecil kita diajarkan bahwa untuk menyelesaikan masalah itu, perbanyaklah berdoa tanpa berpikir, tanpa bertindak. Dan ini mempengaruhi kita waktu gede. Gede kita berpikir, ngapain sih mengejar dunia? Duit nggak dibawa mati. Kan gitu kan prinsip warga Konoha. Nggak dibawa, ngapain sih kamu ngejar dunia mulu? Kejar itu surga. Prinsip seperti ini yang bikin negara tidak maju. Ada banyak orang yang bersemangat kerja gitu, terus dikata-katain, oh ngejar dunia mulu, jadi malas-malasan gitu, malas-malasan dan ditegur oleh atasannya, malas-malasan, dipecat dan makin banyak pengangguran. Coba bayangkan, dengan prinsip seperti ini bisa menyebabkan banyak pengangguran di Konoha. Dipengaruhi apa ini? Dipengaruhi oleh agama. Akarnya itu di agama. Makanya selalu saya mengkritik agama itu karena akarnya di situ, akarnya itu di agama tanpa kita sadari. Yang paling dasar itu agama. Gini deh, kalau paling nggak percaya, agama mayoritas di Konoha, kalau misalnya agama mayoritas di Konoha itu ada di Finlandia misalnya, atau di Swiss misalnya, atau di Jepang mayoritas agama di Konoha, apakah mereka bisa maju? Belum tentu. Nggak bakal bisa maju. Karena agama ini mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Iya, ada negara yang seperti negara Konoha gitu yang maju, tapi yang maju biasanya SDM-nya, tapi SDA-nya yang maju biasanya. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip kita kampungan dalam beragama. Ini adalah prinsip kampungan dalam beragama. Dikit-dikit agama dikait-kaitkan dengan agama. Semua hal dikait-kaitkan dengan agama. Seperti saya katakan tadi itu, kita tuh mengidap sindrom Peter Pan syndrome. Kita tidak mau dikritik, bersifat kekanak-kanakan, tidak bisa berpikir secara rasional, tidak dewasa. Karena dari kecil kita sudah didoktrin bahwa agama kita yang paling benar. Makanya setiap ketemu orang itu naik agama apa. Mereka naik agama itu bukan mereka untuk menghargai mereka, bukan.